alhamdulillah atau amanah. Allah yang memberi kita makan. Nah ini siapa? Kita. Kok kita? Karena apa? Tanpa ada petani, Anda nggak bisa makan. Ada yang nanam, ada yang masak. Bibit padi semua petani dan sistem alam. Jadi Allah Rabbil Alamin di situ. Makanya alhamdulillah atau amanah pakai bukan pakai ini. Kalau rumah itu kita, artinya ada kebersamaan di situ. Ada yang masak, orang yang nganggur, orang yang mocok, orang yang mabuk dan lain-lain. Jadi makanan. Jadi apa? Allah menciptakan kenyang lewat media apa? Makanan. Terus sampai ada di ilmu. Ada jenengan yang lapar, ada makanan, ada irodah dan kodrok. Allah saat Anda makan. Paham? Ini namanya apa? Bahasa tauhid seperti itu. Oke, sekarang begini. Kenapa kok kita makan? Karena kita hidup, ya kan? Wong mati butuh makan kan? Butuh mati kok butuh makan, butuh kok mati. Karena kita hidup butuh makan. Nah, orang hidup ini energi bergerak. Akhirnya lapar butuh asupan tenaga lewat makanan. Artinya apa? Kita ini butuh makan karena kita hidup. Clear ya? Kita hidup kenapa? Punya roh, ya kan? Ya kan? Kalau orang tidak punya roh, namanya mayat. Kita manusia karena apa? Jasad plus roh. Kalau rohnya keluar, bukan manusia, kenapa? Benda mati, mayat. Dengan sekarang duduk melek, kenapa? Ada rohnya. Kalau rohnya, benda pak, nanti. Oke, jadi manusia itu makan karena hidup karena punya roh. Sekarang roh siapa yang pegang? Allah. Artinya apa? Kenyang lapar itu di roh sebenarnya. Di roh. Kenapa? Anda hidup karena Anda punya roh, ya enggak? Karena Anda punya roh, Anda hidup, Anda bergerak. Karena bergerak, energi habis Anda lapar. Butuh makan. Saat makan, itulah peristiwa yang terjadi. Awalnya lemes, perut kosong, setelah makan apa? Kamu segera kenyang. Kalau Anda hanya yakin yang ngasih makan makanan, kenyang makanan, itu Anda setengah-setengah syirik kafir. Mengapa? Anda menafikan Allah. Allahnya nggak ada. Ini bahaya. Mengapa? Anda makan karena hidup. Anda hidup karena punya roh. Roh saya bukan Allah. Artinya begini, Allah bisa menciptakan rasa kenyang tanpa harus makan. Mungkin, sangat mungkin. Karena sampai yakin kan? Nah, karena gak yakin ya gak mungkin. Paham gak? Mungkin ada cerita itu di tafsir Yasin itu di Irak atau di mana itu pernah terjadi paceklik. Selama setengah tahun lebih tidak ada hujan, panas kering, hewan ternak mati, sawah gak ada, kering. Orang mati kelaparan, anak-anak kecil kelaparan. Ada ulama itu berdoa, dia istikharah, sujud, nangis. Ya Allah, ini gimana? Gak ada hujan, gak ada air. Uang percuma. Lah orang kan gak makan uang, makan apa? Nasi. Akhirnya gimana? Dia mimpi dapat suara apa? Baca Yasin 3 kali, niat agar kenyang. Dia bangun terus apa? Kondisi kelaparan itu dia baca Yasin. Niatnya apa? Agar ada injeksi kenyang lewat roh. Itu berhasil Pak. Akhirnya apa? Seluruh kampung itu selamat dari baca Yasin. Niatnya apa? Untuk menghilangkan ya, menghilangkan lapar. Bukan yang menghilangkan lapar. Seger lewat ya. Artinya apa? Energi Al-Quran bisa mengenyangkan kita kalau kita yakin kondisi jelek dan energi. Karena kita terlalu sering sudah terbiasa berdoa makanan. Koyok-koyok ini gak makan mati kan? Koyok-koyok makanan ini penting. Lalu makanya apa amalan itu? Allah yang kasih makan lewat media. Itu contoh kecil ini tauhid namanya. Kita tauhid. Tapi kalau nggak bisa, harus aku pasrah
Gusti Allah yang paling tidak bisa, itu namanya apa? Itu namanya ngawur. Hakikat tanpa syariat. Syariatnya wong pengen kenyang yo, makan dulu, nandur bisa, kerja bisa, melakukan warung. Gak pas gak gitu. Beda pas kondisi macet lewat, kan macet lewat. Beda. Makanya selalu yakin akan keajaiban Allah. Allah itu Maha Kuasa. Tapi nggak putus asa. Oke, mus ini gak pegawaian utang akeh, penggawean akeh, numpuk nakal-nakal itu orang yang kehilangan harapan. Orang yang kehilangan harapan tak boleh. Oke, ini contoh kecil. Jadi artinya apa? Al-Quran itu secara sistem bisa meningkatkan iman. Sebaliknya, nek gak tahu macam Quran, ya iman ya turun. Makanya iman itu naik, turun. Islam, iman, sebelum ihsan ada takwa. Ini level. Islam, iman, takwa, nanti baru yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hak, baru ihsan. Apa ihsan? Antara Allah karena taruh Allah tidak pernah ghaib, tidak pernah tidak ada di masjid ya orang Gusti Allah, neng omah ya orang Gusti Allah, neng pasar ya orang Gusti Allah. Iku levelnya naik dari iman ke takwa ke ihsan dan ke keyakinan. Nah, iman ini kadang naik kadang turun tergantung jenengan kepengen dimon apa enggak. Jangan turun terus. Mengapa? Iman itu seperti tubuh kita, butuh dirawat, dikasih makan, dilambeni, didusi, dijogo. Nek gak ngono, kecil dia menyusut. Akhirnya apa? Turun dari iman ke Islam. Akhirnya apa? Awalnya jamaah rajin, mulai gak jamaah sekali, 2 kali. Mulai mengakhirkan sholat, mulai gak sholat. Mesti kok terakhir mulai perkara karo bojone, cerai karo bojone, kena judi online. Itu sudah efek. Mengapa? Imannya mengecil, gak sampai yakin, hancur. Mengapa? Sistemnya kacau. Error. Semakin jenengan naik, semakin lebih, semakin yakin. Akhirnya gimana kan saya Muhammad? Orang selevel yakin akhirat itu seperti di depan. Akhirat itu nampak, dunia kan nampak. Kebalik nanti Pak. Akhirnya ada kerinduan, masih ngomong kerinduan. Kangen rumah pas dari jauh. Dan pernah saya sama anaknya gitu, kangen sama anaknya. Ada kangen dengan kampung akhirat. Artinya apa? Mati itu bukan ngomong lagi, mati itu sudah keindahan, sudah panggilan haji. Gak takut, mengapa? Ada perubahan sistem tubuh. Saat iman makin naik, iman makin kan ada sebuah riwayat al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu hadiah terindah untuk orang beriman. Mengapa? Ya kan cara pandang seperti itu. Saat Anda mati, hidup lagi sebagai pribadi yang baru, tidak akan tua, tidak akan terus kayak abadi, bahagia, ditunggu itu. Bagi orang yang imannya levelnya apa? Takwa atas sedikit. Tapi bagi kamu itu masih hukum dunia, masih ada nempel dengan dunia ya menakutkan, menakutkan. Tergantung cara pandang kita dan level dan keimanan. Itu yang kedua. Yauma'idin yaj'alul wildana syiba. Ini contoh kedua, Gusti Allah menyandangkan dampak ke makhluk. Hari di mana hari itu menjadikan anak-anak menjadi berubah. Ada hari ini saking ngerinya itu apa? Membuat anak kecil berubah. Artinya apa? Allah yang menciptakan kondisi itu berubah lebih lewat hari ini apa? Ini gambaran hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti itu anak bayi sehingga bisa mikir itu sampai ubahan. Artinya saking ngeri ini. Saking apa? Ngeri ini. Mana pertama? Mana kedua enggak? Mana kedua apa? Mana kedua ini malah kedokteran kan?
Orang yang sering susah tertekan itu apa? Ketakutan apa? Akan cepat tua. Usianya muda akan cepat tua, berubah. Mengapa? Ini dari sini. Orang itu ketika dia tertekan, kemudian stres, berlarut-larut, itu mengganggu sistem pencernaan. Akhirnya apa? Makan gak enak, opo gak enak. Akhirnya apa? Gak lancar. Akhirnya gimana? Rambut jadi putih. Nah, itu artinya apa? Ini ada dua tafsir ya. Yang pertama tadi ini gambaran di mana hari itu saking ngerinya menjadikan anak bayi jadi berubah. Mana kedua enggak? Ini menunjukkan kondisi ini orang itu kondisi tertekan terus. Dia akan apa? Cepat rimbun, cepat tua. Mana ketiga? Akhir zaman atau kondisi yang kacau itu apa? Menciptakan generasi muda, anak-anak berpikirnya orang tua. Sekarang kan Bang, ada anak orang tuanya cerai, malah lucu Bang, anaknya sih ngandani orang tuanya. Bapak kok begini ya, kok begini ya? Berpikirnya lebih kuat daripada orang tua. Mengapa? Kondisi keluarga yang tidak stabil, anak berpikirnya orang tua. Ini langsung di sini. Artinya apa? Ya aku bilang ya, itu kondisi zaman atau lingkungan yang apa? Tidak kondusif. Anak-anak baik sekolah dipaksa yang begawe kan berpikir kayak orang tua. Meskipun usia kan kecil. Ini harus peka kita. Jangan sampai ada kampung kita yang anak-anak yatim atau terlantar yang dia berpikir kayak orang tua. Apa kondisi hidup? Harus hadir kita untuk membantu. Oke. Ini contoh saja. Artinya apa? Allah ini menyandingkan efek berupa anak yang masih kecil berubah itu lewat hari yang ngeri, hari yang tekan. Tapi itu Allah yang menciptakan. Oke. Saya nanya atau menambahkan? Oke. Masalah tawasul. Oke. Untuk kita tawasul supaya yakin ya. Kita kan harus melihat latar belakang. Contohnya untuk tawasul misalnya kita kenangan oh Nabi umur sekian, mungkin tingginya Nabi sekian. Tapi kadang-kala kita ziarah ke tempat-tempat makam-makam itu Pak. Itu ada yang makam tingginya saya normal. Oh, iya. Yang panjangnya 15 meter ada. Oh, iya. Nah, itu gimana Pak itu? Yang panjang-panjang itu? Oh yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang ya. Ini Pak, orang dulu itu punya banyak tinggalan benda-benda. Biasanya orang dulu yang punya kelebihan kepekaan punya hati yang bersih, dia tahu zaman bakal seperti ini. Kalau benda-benda ini saya biarkan, ini bahaya, disalahpahami. Entah itu berupa pusaka dan lain-lain. Karena apa? Zamannya beda, Pak. Zamannya beda. Kitab atau cincin dan lain-lain. Ini jadi itu digunakan pada hari yang akhirnya seluruh benda itu diwasiatkan. Tolong benda ini kuburkan dengan saya, biar gak disalah gunakan. Paham ya? Nah itu yang pertama kemungkinan. Yang kedua ya mungkin saya nggak tahu mungkin ya kira-kira aja kira-kira itu yang mungkin tradisi zaman dulu seperti itu Pak. Makam tokoh besar itu harus panjang untuk menunjukkan bahwa beliau ini berperan punya jasa gede ke masyarakatnya, harus dihargai, dibangun zaman dulu. Zaman orangnya panjang enggak? saya kira enggak. Tuh, yang kedua ini soal tawasul Pak. Tawasul itu artinya kita itu kirim proposal, ya, menciptakan media untuk sambung dengan Allah atau hasilnya dengan sekian pilihan. Bisa ziarah ke makam orang-orang soleh itu benar, ya itu benar. Kata Al-Ghazali itu orang soleh yang wafat itu sama dengan saat beliau masih hidup. Beliau mendengar, beliau tahu yang datang, dan beliau bisa memberi sesuatu ke peziarah asal dia yakin benar ziarahnya.